Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kepramukaan dengan materi dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina, kelas PGSDD dengan NIM H0523365. Materi yang pertama yaitu dasar filsafat metode pendidikan kepanduan, yang dimana dasar filsafat metode pendidikan kepanduan merupakan landasan konsep yang menjadi pijakan dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan dengan tujuan utama membentuk karakter dan kecakapan hidup melalui pendekatan yang progresif dan menyenangkan. Filsafat ini menekankan bahwa pendidikan kepanduan adalah proses pendidikan diri yang bersifat holistik, menyeluruh, dan terfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangan fisik serta spiritual mereka. Materi yang kedua yaitu pendidikan kepanduan, yang dimana pendidikan kepanduan merupakan suatu bentuk pendidikan non-formal yang dirancang khusus untuk membentuk karakter, mental, fisik, dan sosial peserta didik secara menyeluruh melalui metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pendidikan ini dikenal dengan pendekatan pengalaman langsung yang disebut dengan learning by doing atau belajar sambil berbuat, di mana peserta didik terlibat langsung dalam berbagai aktivitas praktis seperti berkemah, kegiatan alam terbuka, permainan kelompok, dan kegiatan sosial di masyarakat. Tujuan utama pendidikan kepanduan adalah membentuk generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta rasa solidaritas sosial. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip filsafat kepanduan, yang dimana prinsip-prinsip filsafat kepanduan adalah dasar-dasar pemikiran atau kaidah fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh kegiatan, metode, dan tujuan pendidikan kepanduan. Ada 8 prinsip-prinsip filsafat kepanduan. Yang pertama, keimanan dan spiritualitas. Yang kedua, kebangsaan dan kewargaan. Yang ketiga, kemandirian dan self-education. Yang keempat, sistem among atau bimbingan pendidikan non-formal. Yang kelima, hidup bermasyarakat dan gotong royong. Yang keenam, pengembangan holistik. Yang ketujuh, kehidupan di alam terbuka. Dan yang kedelapan, kepemimpinan dan disiplin diri. Materi yang terakhir atau yang keempat yaitu makna dan fungsi prinsip kode kehormatan Trisatya dan Dasadharma, yang dimana dalam pendidikan kepanduan kode kehormatan merupakan inti dari roh dari seluruh kegiatan. Kode kehormatan pramuka diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Trisatya adalah janji suci yang diucapkan oleh setiap anggota pramuka pada saat dilantik. Sementara itu, Dasadharma berisi 10 butir nilai yang berfungsi sebagai pedoman hidup seorang pramuka. Jika Trisatya adalah janji atau ikrar, maka Dasadharma merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan janji tersebut. Fungsi kode kehormatan ini dalam pendidikan kepanduan sangatlah penting. Pertama, ia berfungsi sebagai pedoman moral yang memberikan arah dan rambu-rambu agar pramuka bertindak sesuai dengan nilai dan kebaikan. Selain itu, kode kehormatan juga memiliki fungsi sebagai alat pendidikan non-formal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Dasadharma diterapkan melalui berbagai aktivitas pramuka, seperti berkemah, penjelajahan alam, kegiatan bakti sosial, hingga latihan kepemimpinan. Dengan cara ini, pramuka tidak hanya diajarkan teori moral, melainkan mengalami dan mempraktikkan nilai tersebut secara langsung. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.